Keruntuhan bendungan adalah jenis bencana yang ditandai dengan pelepasan air yang ditampung secara tiba-tiba, cepat, dan tidak terkendali. Meski relatif jarang terjadi, tetapi dapat menyebabkan kerusakan besar dan hilangnya banyak nyawa ketika terjadi karena dampak yang ditimbulkannya amat sangat dahsyat. So, tanpa basa-basi lagi, berikut 5 kegagalan bendungan terburuk di dunia. Bendungan Banqiao, Cina. Bendungan Banqiao yang terletak di Provinsi Hainan atau 750 km sebelah barat Shanghai ini mulanya diklaim pemerintah Cina sebagai bendungan yang kuat, tidak bisa dihancurkan, dan diklaim mampu menahan banjir bandang yang datang setiap 1000 tahun di Cina. Bendungan Banqiao di atas Sungai Ru dibangun untuk mengendalikan banjir sebagai respons atas banjir parah di Das Huai pada tahun 1949 dan sekaligus pembangkit tenaga listrik. Bendungan ini adalah yang pertama dibuat dari konstruksi tanah liat setinggi 24,5 meter. Namun begitu bendungan selesai dibangun dan difungsikan, bagian bendungan dan pintu air mengalami keretakan. Atas saran seorang insinyur dari Soviet, bendungan diperbaiki dengan desain baru dan menggunakan konstruksi yang lebih kokoh, yaitu menggunakan material besi. Pada Agustus 1975, kawasan Hainan diterpa badai Super Typhoon Nina yang mencurahkan air hujan sangat lebat dalam 1 hari. Hujan sangat lebat itu menyebabkan permukaan air Sungai Hong, induk Sungai Ru di kota Jumadian meninggi. Pada 8 Agustus 1975, anak bendungan Simantan yang dirancang untuk menahan banjir gagal membendung luapan air yang datang 2 kali lipat. Setengah jam kemudian, air menjebol bendungan Banqiao yang diikuti jebolnya 62 bendungan lain di sekitarnya. Luapan air yang dilepaskan bendungan Banqiao mencapai total 15,738 miliar meter kubik air dan menghasilkan gelombang selebar 10 km dengan tinggi 3 hingga 7 meter di Shouping yang kemudian menerjang ke dataran di bawahnya dengan kecepatan 50 km per jam. Kejadian ini menenggelamkan hampir sepanjang 55 km dengan lebar 15 km dan langsung menciptakan danau dadakan raksasa. Diperkirakan jebolnya bendungan Banqiao menewaskan 230.000 orang. Konstruksi yang buruk dan kurangnya jumlah pintu regulasi air disebut-sebut turut memicu runtuhnya bendungan Banqiao yang kokoh tersebut ketika diterpa badai. Bendungan Sempor, Indonesia. Bendungan Sempor yang berlokasi di Desa Sempor, Kebumen, Jawa Tengah, jebol 27 November 1967 dan menyebabkan banjir bandang yang mengakibatkan 127 orang tewas. Kegagalan bendungan ini terjadi ketika bendungan Sempor belum selesai dibangun sempurna alias masih dalam tahap pengerjaan. Bagian bendungan yang jebol adalah cover dam yang berupa timbunan tanah akibat meluapnya limpasan air melalui puncak bendungan atau overtopping. Ketika proyek pembangunan bendungan belum selesai, terjadi kegagalan di tahun 1967. Akibat hujan deras yang menyebabkan cover dam runtuh. Bendungan Sempor sendiri baru rampung tahun 1978 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto. Sebagai pengingat akan terjadinya tragedi 1967, di lokasi Waduk Sempor terdapat sebuah monumen yang diresmikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik pada Maret 1978. Bendungan Brumadinho, Brazil. Bendungan untuk menampung limbah tambang milik perusahaan raksasa Shell di tambang biji besi Feizão di Brumadinho, negara bagian Minas, Brazil Tenggara, jebol pada 25 Januari 2019.
yang menumpahkan jutaan meter kubik air dan lumpur limbah pertambangan. Luapan air dari bendungan tersebut langsung menerjang dan menyapu ratusan pekerja tambang yang saat itu sedang menikmati istirahat makan siang. Dalam hitungan menit sejak bendungan runtuh, jutaan meter kubik air dan lumpur beracun mengalir menuruni lembah, menelan segalanya dan semua orang di jalur yang dilintasinya. Hingga Juli 2019, korban tewas diperkirakan mencapai 300 orang. Angka korban meninggal dunia ini kemudian bisa bertambah mengingat masih banyak orang yang melapor kehilangan anggota keluarganya kepada petugas berwenang. Bendungan Fall, Italia. Italia berduka ketika dua bendungan tiling yang dibangun untuk menampung limbah tambang di atas desa Staffa, Italia Utara mengalami kegagalan pada 19 Juli 1985. Peristiwa ini mengakibatkan 268 orang tewas, 63 bangunan hancur, dan 8 jembatan hancur. Kegagalan bendungan terjadi ketika bendungan tiling di bagian atasnya jebol yang menyebabkan runtuhnya bendungan tiling di bagian bawah. Sekitar 180.000 meter kubik lumpur, pasir, dan air lepas ke lembah Rio di Staffa dan menuju desa Staffa dengan kecepatan 90 km per jam. Setelah menerjang desa, semburan terus berlanjut hingga mencapai Sungai Avisio sejauh 4,2 km dan menghancurkan segala benda yang dilintasinya. Investigasi yang dilakukan di kemudian hari menyimpulkan bahwa bendungan tiling tersebut tidak dirawat dengan baik dan perusahaan tambang pemilik bendungan tersebut menyediakan anggaran untuk keamanan bendungan dengan sangat minim. Pada Juni 1992, 10 orang dinyatakan bermasalah atas kegagalan bendungan tiling ini. Dan serangkaian aksi pembunuhan terjadi terkait dengan kasus kegagalan bendungan tiling fall di Staffa tersebut. San Francisco, Amerika Serikat. Bendungan San Francisco dibangun karena sungai Los Angeles tidak mampu menampung kebutuhan air warga Los Angeles, California, Amerika Serikat. Selain itu, air di Danau Owens juga cepat mengering. Desain dan konstruksi bendungan di San Francisco sendiri dibuat oleh William Mulholland, yang sebelumnya sukses membangun bendungan Mulholland di Los Angeles. Namun pada hari Senin tanggal 12 Maret 1928, bendungan San Francisco runtuh dan menggelontorkan 24 juta meter kubik air yang langsung menerjang lembah Santa Clara dan menenggelamkan kota Santa Paula setinggi 6 meter. Banjir bandang akibat runtuhnya bendungan San Francisco tersebut menewaskan setidaknya 450 orang. Bencana runtuhnya bendungan San Francisco ini murni kesalahan William Mulholland yang menyepelekan bahan dasar konstruksi bendungan dan kondisi geografis wilayah di mana bendungan ini sendiri dibangun. Kondisi geologi dari lokasi dibangunnya bendungan berada pada wilayah Paleomega Landslide, yaitu tekstur tanah bebatuan yang labil. Guys, itulah daftar kegagalan bendungan yang memakan banyak korban jiwa. Bukannya bermanfaat bagi masyarakat sekitar, justru menjadi petaka untuk mereka. Gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.